Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Para mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan, yang mudah-mudahan mendapatkan taufik, rahmat, dan juga barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur hari ini masih diberikan kesehatan, diberikan umur sehingga kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk bermuajahah dalam majelis ilmu dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabahi majelis ini adalah majelis yang barokah yang menjadi lahan bagi amal ibadah dan amal soleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali mari kita buka dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya ingin mereview sedikit saja bagaimana tentang materi yang sudah saya sampaikan, sudah dibaca, sudah mulai dipelajari tentang teori dan juga beberapa model ya, dan termasuk juga tipe ya dari kepemimpinan. Mas Maulana? Ya mungkin itu Pak, secara umum sudah mulai paham gitu. Tapi secara khususnya masih belum gitu. Secara umum ya, oke baik. Insya Allah nanti dengan berjalannya waktu itu akan bisa sambil kita pelajari ya. Yang jelas memang harus dibaca ya, tidak hanya sekali gitu, tapi tetap diulang-ulang gitu ya. Jadi materi yang saya berikan kemarin itu memberikan gambaran tentang teori ya, teori tentang kepemimpinan ya. Di situ ada beberapa macam teori, ada teori the grid teori gitu ya, atau sering disebut dengan apa itu teori dasar gitu ya. Nah, jadi bahwa sebenarnya kepemimpinan itu dilahirkan atau dibentuk. Nah, itu ada yang menyebut dari situ. Kemudian ada juga teori kontingensi gitu ya, bahwa kepemimpinan itu merupakan apa ya, semacam potensi yang itu sesungguhnya di dalam teori kontingensi itu kepemimpinan yang terbaik itu adalah yang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Artinya di dalam menjalankan kepemimpinan kita tidak bisa hanya mengambil salah satu model saja, tetapi bisa mengkombinasikan atau menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Dan juga ada teori behavioristik ya, tentang yang lebih dilihat dari perilakunya gitu ya. Kemudian ada beberapa macam teori lah yang kemarin sudah saya share di sana. Nah, kemudian dari situ melahirkan beberapa tipe ya atau model gitu ya kepemimpinan. Ada authentic leadership ya, ada servant leadership, ada transformational leadership ya, ada transaksional leadership gitu. Ada visioner leadership, kemudian ada charismatic leadership dan seterusnya. Ada banyak banget beberapa model ya. Nah, tentu masing-masing itu memiliki beberapa karakter ya, memiliki beberapa ciri gitu. Bagaimana kalau transformational leadership ya, itu lebih kepada bagaimana kita melakukan upaya perubahan, apa yang harus dilakukan oleh pemimpin, kemudian apa yang harus dijalankan oleh para pengikutnya gitu. Nah, kemudian bentuk komunikasinya seperti apa. Nah, itu ada di dalam teori itu. Kemudian ada servant leadership ya, kepemimpinan yang melayani ya, kepemimpinan yang melayani. Bagaimana seorang pemimpin di dalam menjalankan tugas kepemimpinannya gitu. Apa saja yang harus dia lakukan, terus kemudian bagaimana interaksi komunikasinya dengan para staf, para bawahan atau orang-orang yang dipimpin dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kemudian ada democratic
authoritarian atau otoriter leadership ya, yang dulu pernah saya coba cuplikan, salah satu model kepemimpinan yang terkait dengan authoritarian leadership itu dari Mas Langgeng gitu ya, yang intinya bahwa di situ itu seorang pemimpin itu berusaha untuk menyampaikan ya atau memaksakan ide yang menjadi gagasannya, keinginannya. Tidak boleh ada semacam bantahan gitu ya. Sehingga mereka cenderung sangat apa ya represif ya kepada orang-orang yang dipimpinnya. Tidak ada tawar-menawar atau mungkin tidak ada semacam cenderung tidak dialogis, tapi bukan bottom up, tapi cenderung top down ya. Jadi seperti itu. Nah ini contoh-contoh model. Kemudian ada prophetic leadership ya. Prophetic leadership. Buku terbaru itu bisa nanti saudara dapatkan dari Pak Hajar Dewantoro, hasil disertasinya tentang prophetic leadership dalam pendidikannya. Jadi itu karya beliau yang terbaru, nanti bisa dilihat dibaca gitu ya. Jadi inti dari prophetic leadership sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan itu adalah pada 4 sifat Rasul ya. Sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Jadi seorang pemimpin harus memiliki 4 sifat itu di dalam menjalankan kepemimpinannya. Nah, oleh karena itu siapapun mereka ketika dia memiliki 4 sifat itu, insya Allah mereka akan bisa menjalankan kepemimpinan dengan baik. Amanah, ya, jadi orang yang betul-betul amanah, menjalankan apa yang seharusnya dilakukan, ya. Kemudian jujur. Mohon maaf. Ya, jadi seorang pemimpin itu harus memiliki sifat jujur, ya. Tidak boleh berbohong, ya. Tidak boleh mengintimidasi dan seterusnya. Jadi berusaha dengan jujur, ya. Selalu memberikan data sesuai dengan fakta, gitu. Nah, jangan sampai seperti kepemimpinan di rezim kita sekarang ini banyak yang ketidakjujurannya gitu. Jadi orang-orang yang jujur justru malah disingkirkan, sementara orang-orang yang tidak jujur justru direkrut karena demi kepentingan-kepentingan tertentu dan juga kepentingan orang yang mengendalikan. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita, terutama nanti ketika kita diberikan satu amanah, ya, diberikan satu amanah, apakah itu di dalam keluarga, apakah itu di dalam masyarakat, wabil khusus adalah di dunia pendidikan. Dunia pendidikan kita ini juga seringkali tidak mengedepankan aspek kejujuran, tapi yang tidak jujur itu justru lebih mendominasi. Apalagi sekarang ya, apalagi sekarang di era pandemi ini. Di era pandemi ini. Kalau kita mau jujur, prestasi peserta didik itu lebih banyak bukan prestasi yang dimiliki secara langsung atau dihasilkan langsung dari peserta didiknya. Tapi bisa jadi itu karena orang tuanya. Belum lagi nanti kalau ujian, karena kita tidak bisa mengawasi secara langsung, melihat secara langsung, apakah dia ini nanti di dalam menjawab persoalannya, menjawab tesnya itu menggunakan betul-betul murni adalah hasil dari pemikiran, sikap, perilakunya, atau bisa juga menyontek dan seterusnya, kan ini juga sering nampak di dalam dunia pendidikan kita. Apalagi ketika sudah dikaitkan dengan aspek-aspek politis, ya. Kadang-kadang sesuatu yang memang di dalam dunia pendidikan mengajarkan kejujuran, tetapi dalam prakteknya ketidakjujuranlah yang lebih mendominasi, gitu. Contoh, kalau di dalam dunia pendidikan, peserta didik di lembaga-lembaga pendidikan yang dia mencoba memberikan data apa adanya dari hasil peserta didik, tetapi karena nanti khawatir reputasi sekolah menjadi tidak baik, ya, reputasi sekolah menjadi tidak sesuai dengan harapan-harapan,
maka akhirnya ada markup, ada upgrade nilai dan seterusnya, yang itu sesungguhnya tidak sesuai dengan fakta dan realita yang ada di lapangan. Nah, ini salah satu contoh juga ya, terutama juga dulu ketika masih posisinya luring ya, tatap muka gitu ya, itu kalau ujian-ujian di sekolah-sekolah seringkali peserta didik yang pinter itu ada ditaruh di tengah, kemudian nanti dia bisa kasih tahu yang lain-lainnya. Itu kalau di sekolah-sekolah negeri biasanya malah seperti itu. Tetapi sekolah-sekolah swasta, pondok pesantren itu biasanya betul-betul lebih jujur gitu ya. Itu adalah prestasi murni dari peserta didiknya. Jadi inilah hal yang memang ada di dalam dunia pendidikan kita, dan ketika ketidakjujuran itu sudah merambah ke dalam berbagai lini kehidupan, termasuk juga berbagai aspek kehidupan, maka dampak yang akan ditimbulkannya adalah hasil ketidakjujuran juga. Ketika nanti itu membuahkan hasil, ya hasilnya adalah hasil yang tidak baik. Ya. Jadi ini salah satu hal yang menjadi mata rantai ya, mata rantai yang panjang gitu ya. Padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Yang diajarkan Rasulullah adalah kejujuran gitu ya. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir fa innal bir yahdi ilal jannah gitu ya. Betul atau betul? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir fa innal bir yahdi ilal jannah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang sebaliknya Rasulullah melarang ya bahwa kita itu berbuat kadzib ya. Kadzib itu dusta gitu. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur, fa innal fujur yahdi ilan nar ya. Jadi seperti itu hadisnya. Jangan sampai kemudian di dalam hadis itu disebutkan Allah mencatatnya sebagai yaktubu ilallah kadzaban. Nah, jadi seperti itu. Kadzaban itu pendusta ya. Jadi apapun ya, meskipun kalau seorang pendusta dia pada suatu saat dia berbuat jujur pun tidak akan diikuti, karena apa? Dia sudah diberikan stigma, diberikan stempel sebagai orang yang pendusta gitu. Demikian pula seorang yang jujur ya, ketika dia setiap harinya itu menjadi jujur, maka ketika satu saat dia berbohong, maka orang tidak akan percaya, karena di dalam sejarahnya, dalam kehidupannya dia nggak pernah berbohong ya. Jadi itulah sehingga Allah mencatat yang lebih utama kalau orang yang jujur adalah yuktaba indallah siddiqon ya. Jadi itu. Jadi orang yang jujur. Nah, mudah-mudahan kita termasuk ada di dalamnya ya, menjadi seorang yang siddiqon ya. Jadi itu orang yang benar-benar tercatat di sisi Allah ya sebagai orang yang jujur. Nah, maka seorang pemimpin yang memiliki sifat kejujuran itu sangat luar biasa. Kemudian tabligh ya, orang yang bisa menyampaikan ya, bisa mendakwahkan gitu. Seorang pemimpin itu adalah seorang mubalik juga ya. Jadi dia harus seorang komunikator, harus bisa menyampaikan, mengkomunikasikan ide, gagasan, cita-cita kepada orang lain dengan baik. Jadi seperti itu. Apalagi yang disampaikan itu termasuk hal-hal yang prinsipil ya, yang sangat penting, yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh ditawar-menawar ya. Jadi seperti itu, tidak ada tawar-menawar, tapi harus betul-betul disampaikan dengan benar, dengan baik ya. Nah, kemudian seorang pemimpin juga dibutuhkan adalah memiliki sifat fatonah atau cerdas. Orang yang cerdas itu ya, kalau bahasa lainnya mungkin bisa juga ya, kalau alim dengan cerdas saya kira memang ada keterkaitannya, tapi tidak semua orang cerdas itu alim, dan tidak semua alim itu, tapi semua alim itu biasanya cerdas ya. Karena kalau kategori alim dalam ajaran Islam itu adalah betul-betul orang yang berilmu, dan orang yang berilmu itu pasti
dia akan semakin tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seorang alim itu adalah pewaris para nabi, dan para nabi itu mengajarkan kebenaran ya. Jadi berpihak kepada kebenaran. Nah, jadi seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa model ya dari kepemimpinan pendidikan, dan masih banyak lagi model-model yang lain. Nah, nanti silahkan Anda pelajari dengan baik ya, pelajari dengan baik, dan nanti pilih salah satu dari model itu yang kemudian nanti akan saudara jadikan sebagai tugas akhir ya. Jadi produk akhir dari mata kuliah ini. Umpamanya Anda mau memilih servant leadership ya, kepemimpinan yang melayani. Buat nanti video yang menggambarkan kepemimpinan yang melayani itu yang seperti apa. Apa inti dari kepemimpinan melayani? Kemudian bagaimana prosesnya? Kemudian kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu ya. Dan tepat digunakan atau diaplikasikan dalam situasi yang seperti apa. Nah, ini nanti tinggal diwujudkan dalam bentuk video ya. Jadi tidak semuanya full video, boleh nanti videonya sebagian, terus yang lain nanti berupa tambahan penjelasan dari saudara. Tapi intinya videonya tidak harus panjang-panjang ya. Jadi mungkin maksimal itu sudah ya, maksimal banget itu 15 menit itu sudah banyak banget. Kurang dari itu lebih baik ya, kurang dari baik. Yang penting semuanya tergambarkan dengan baik. Paham tuh? Fahim nama. Oke, baik. Fahim Pak. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan ke materi berikut? Dipersilahkan. Mas Ibrahim? Iya Pak, mau tanya Pak. Boleh, silakan. Tafadhol Mas. Itu yang terkait itu Pak, yang kontingen itu teori kan menyatakan bahwa tidak ada cara tunggal untuk memimpin. Jadi setiap gaya pemimpin itu diterapkan pada situasi yang sesuai, gitu kan Pak. Ya, betul. Nah, yang saya bingungkan itu masuk gaya kepemimpinan atau teori ya Pak? Kan kayak sama-sama masuk gitu Pak. Oke, jadi begini, kalau teorinya itu kontingensinya, Mas. Nah, di dalam teori kontingensi itu nanti akan melahirkan teori kontingensi itu karena tidak ada satu gaya tunggal ya, jadi tidak ada satu model tunggal yang bisa diterapkan, tetapi bisa saja itu merupakan kombinasi dari berbagai teori. Seorang pemimpin, umpamanya dia selain servant leadership, dia juga transformational leadership. Ya, transformational leadership itu mampu melakukan perubahan-perubahan dengan cara yang smooth gitu ya. Tapi dengan dia bisa menunjukkan bagaimana dia sendiri sebagai seorang pelayan pada saat menjalankan kepemimpinannya. Jadi antara kedua model itu memang saling antara teori dan juga gayanya, modelnya itu memang saling terkait. Nah, karena apa? Teori itu menghasilkan tipe, menghasilkan model gitu ya, dan menghasilkan gaya gitu. Jadi seperti itu. Ini kalau gaya dan kemudian model, tipe itu adalah merupakan wujud aplikasinya ya, wujud aplikasinya dari teorinya gitu. Karena teori itu mengatakan tidak ada satupun ya, atau yang model tunggal, atau tidak ada satupun apa namanya kepemimpinan tunggal gitu ya, yang gaya kepemimpinan yang tunggal. Pasti itu bisa berkombinasi dengan yang lain-lainnya. Bahkan tidak hanya itu, bisa merupakan kombinasi dari banyak model gitu. Jadi intinya seperti itu, Mas. Bisa dipahami? Oke. Iya Pak, paham. Baik. Masih Pak. Baik. Yang lain ada? Nah, kalau tidak, hari ini saya akan coba kita bahas. Tolong nanti tetap dipelajari ya, dipelajari dengan baik, karena itu nanti akan mendasari tadi yang sudah saya sampaikan, saudara nanti di dalam membuat video presentasi. Nah, hari ini saya akan membahas tentang, nah ini, hubungan antara manajemen dengan kepemimpinan ya. Termasuk juga sebenarnya tentang administrasi pendidikannya.
Videonya sudah kelihatan ya? Apa slide-nya ya? Oke, baik. Udah, Pak. Udah, Baik. Pak. Nah, sebelum saya mencoba, menurut saudara, kira-kira apa hubungan antara keduanya? Mungkin ada yang berpendapat. Mana yang lebih luas antara kedua konsep itu? Mbak Citita, mamanya, mau coba? Halo? Pak, mungkin hubungannya ya Pak. Boleh, monggo. Kalau hubungannya itu, kalau kepemimpinan itu pasti di dalam kepemimpinan itu mesti ada manajemen Pak. Tapi kalau di dalam manajemen itu belum tentu ada sebuah kepemimpinan gitu Pak. Oke, baik ya, itu satu pendapat ya. Kita simpan dulu. Terima kasih Mas Ibrahim ya. Jadi nanti kita lihat ya, kita lihat. Tapi itu satu pendapat yang luar biasa ya. Artinya kita sudah punya semacam keyword ya menurut kita, pandangan kita seperti itu. Baik, untuk mengawali mari kita lihat. Kita mulai dari ini ya. Mohon maaf ini pakai bahasa Jawa nggak apa-apa ya? Oh Pak. Nggak apa-apa, sambil belajar lah kita ya. Jadi di dalam pendahuluan pengantar ini disebutkan bahwa manajemen dan kepemimpinan itu merupakan dua terminologi ya yang seringkali digunakan saling bergantian gitu ya. Jadi saling bergantian dan saling ya mengisi gitu di dalamnya gitu. Karena itu padahal di dalam keduanya itu sebenarnya tidak sama ya gitu. Memiliki beberapa perbedaan makna gitu. Baik. Ini keduanya memiliki persamaan tetapi juga memiliki perbedaan yang penting, yang pokok gitu ya. Nah, di sini ada perbedaan ya antara kepemimpinan dan manajemen, tetapi sesungguhnya persamaannya itu, kedua-duanya itu tidak bisa kita lepaskan karena dalam konteks keduanya itu sesungguhnya di dalam sebuah organisasi itu pasti melibatkan ya, pasti melibatkan kedua unsur tadi. Ketika dalam sebuah organisasi pasti di situ ada manajemennya, ada leadershipnya gitu. Kalau ingin sebuah organisasi itu berjalan dengan baik ya, berjalan dengan baik ya, sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan ya, apa yang hendak dituju gitu ya. Jadi seperti itu. Baik. Ini kita lihat sekarang dari definisinya. Manajemen defined as the act or manner of managing, ya, handling, direction, and control. Ya. Jadi sebenarnya manajemen itu merupakan sebuah tindakan ya, atau ya kalau manner itu bisa dikatakan ya perilaku juga ya, perilaku mengelola gitu ya. Handling itu mengendalikannya, direction mengarahkan, ya. Kontrol itu juga ya mengontrol, mengendalikan juga ya. Jadi itu manajemen ya. Jadi tindakan memanage, mengelola, menghandle ya, mengarahkan ya, atau mengendalikannya, kira-kira seperti itu. Sedangkan leadership itu adalah merupakan sebuah tindakan ya atau instant of leading ya. Jadi itu merupakan intinya itu adalah memimpin itu ya. Jadi inti dari leadership itu adalah memimpin ya, mengarahkan ya, guidance, menunjukkan, mengarahkan gitu. Nah, ini ya mereka itu ya, jadi ada leading, guidance, direction itu yang menjadi kata kuncinya adalah kepemimpinan yang kuat gitu ya. Jadi bisa berjalan dengan baik, maka itu sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang kuat. Nah, jadi di dalam kedua istilah ini
sebenarnya memiliki persamaan. Persamaannya itu yaitu kata direction ya. Jadi di dalam kepemimpinan maupun leadership itu ada arahannya. Jadi ada arahan ya dari seorang leader maupun seorang manajer. Tetapi perbedaannya biasanya kalau dalam manajemen itu menggunakan control ya. Sedangkan dalam kepemimpinan itu menggunakan guidance gitu. Ya. Kontrol ya. Dikontrol itu berarti ya dikendalikan kan gitu. Remote control itu kan sama dengan alat yang dipakai untuk mengendalikan gitu. Nah, guidance itu berarti yang memberikan petunjuk ya. Jadi seperti itu. Nah, menurut Peter Drucker, nah ini pakarnya manajemen ini ya. Dia punya pendapat bahwa antara kepemimpinan dan manajemen itu merupakan sebuah konsep yang berbeda sesungguhnya ya. Tapi meskipun di dalam keduanya itu ada keterkaitannya. Beliau mengatakan bahwa manajemen is doing thing right. Ya. Jadi manajemen itu adalah melakukan tindakan dengan benar. Ya. Jadi kalau manajemen itu melakukan tindakannya itu dengan benar. Tetapi kalau leadership itu adalah melakukan sesuatu, ya, melakukan dengan benar itu sesuatu. Nah ini, makanya kalau kepemimpinan itu kan harus jujur gitu ya, harus fatonah, harus amanah gitu. Karena apa? Melakukan dengan benar sesuatu. Itu jadi dalam menjalankan itu ya harus amanah, harus jujur, harus cerdas dan harus komunikatif ya. Jadi seperti itu. Jelas ya di dalam kedua kalimat ini kalimat yang penting ya. Harus dipahami. Management is doing thing right ya. Doing thing right ya, melakukan sesuatu dengan benar. Jadi melakukan sesuatu itu dengan benar. Jadi ini lebih kepada menjalankannya dengan benar. Sedangkan leadership is doing right thing. Ya, mengerjakan dengan benar sesuatu itu. Jadi ya antara keduanya memang beda-beda tipis. Tetapi sesungguhnya ada perbedaan di antara keduanya. Jadi seperti itu. Baik, ini 16 ya, 16 kualitas dari seorang leader. Karena kita lebih kepada leadernya ya. Nah, tapi nanti kita akan lihat perbedaan keduanya. Pertama bahwa ini seorang pemimpin, seorang leader itu harus memiliki apa yang disebut dengan visible enthusiasm for Islam. Sebenarnya kalau menurut teorinya yang asli itu hanya visible enthusiasm gitu. Jadi ini memiliki sebuah visi gitu ya, semangat gitu ya terhadap Islam. Kenapa begitu? Saya for Islam itu tambahan saya ya. Jadi karena apa? Kita sebagai seorang Muslim tidak bisa melepaskan baju kita. Nabi Ibrahim saja yang terabadikan di dalam Al-Quran menyebut wa ana innani minal apa? Wa ana innani minal halo. Wa ana innani minal muslimin ya. Dia menyebutkan ya visinya itu harus visi sesuai dengan identitas dirinya. Identitasnya apa ya? Seorang Muslim ya harus Islam gitu. Nah, lupa kita kan di negara Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Iya, tetapi di dalam konteks kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ard, maka kita harus sesuai dengan identitas kita sebagai seorang muslim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima ya amal-amalnya tadi. Wa huwa fil akhirati, dan dia di akhirat nanti minal khasirin.
termasuk sebagian orang-orang yang rugi gitu. Jadi seperti itu. Sehingga ini jelas ya. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin yang berkualitas itu harus punya tanggung jawab, responsibility ya, harus memiliki tanggung jawab. Karena kemarin sudah saya sampaikan di awal-awal gitu ya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian adalah pemimpin dan suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Surat ke-23 ayat 115 juga menyebutkan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dan tidak dalam keadaan sia-sia, tetapi kita nanti akan mempertanggungjawabkan semua yang akan kita atau yang kita lakukan. Gitu. Kemudian berikutnya, seorang pemimpin itu harus memiliki visi. Visible enthusiasm dengan vision itu beda. Visible enthusiasm itu ya artinya punya semangat gitu ya, yang sesuai dengan Islam kita. Nah ini. Kemudian vision. Vision itu berarti cita-cita ke depan, pandangan ke depan gitu ya. Ya, jadi pandangan ke depan. Kalau di dalam Al-Qur'an itu di dalam surat ke-48 ya. Kalau tidak salah 48 ayat ke-18 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun gitu. Ya, jadi punya visi, cita-cita ke depan gitu. Jadi sudah punya ide gitu, gagasan. Tidak sekedar kita itu ya ngekor saja gitu. Pokoknya yang penting jalan, bukan. Tadi harus punya ide. Karena kita adalah panutan. Kita adalah orang yang menjadi dikedepankan gitu ya. Nah ini sebagai pembimbing, sebagai penolong gitu. Nah kemarin sudah saya sampaikan bahwa kepemimpinan Islam itu adalah upaya membimbing, mengarahkan, menolong, menunjukkan orang lain untuk mencapai cita-cita itu atau tujuan sesuai dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kuncinya itu harus ada kata marudhatillah ya. Jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua jalan itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalannya tidak benar pasti tidak akan mendapat ridho. Tapi jalannya benar insya Allah akan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita mau pasti akan diberikan jalannya, akan diberikan kesuksesannya. Jadi seperti itu. Passion for your project ya. Jadi seorang leader ya, yang pemimpin yang berkualitas itu ya memiliki hasrat ya untuk project ya. Jadi bukan project yang dalam arti negatif ya. Project itu ya berarti kita punya semacam bentuk dari sebuah nanti aktivitas-aktivitas yang menggambarkan aktivitas-aktivitas bahwa kita nanti akan melakukan apa gitu. Itu projectnya. Jadi seperti itu. Kemudian courage ya. Ya seorang pemimpin itu harus berani, harus pemberani gitu ya. Jadi jangan ingah-ingih, jangan mau dikendalikan gitu. Kalau sekarang kita ini kan di Indonesia itu ya dikendalikan kan. Ya, di Indonesia itu sekarang yang mengendalikan ya orang-orang asing gitu. Terutama adalah 9 naga yang dari Chinese itu. Apa-apa kan sudah Cina gitu ya. Jadi ini kita gitu. Sehingga ya kita ini sudah tergantung gitu. Jangan kaget ketika Indonesia suatu saat nanti akan menjadi Indochina gitu. Ya, seperti negara-negara lain gitu. Jadi itu. Nah, kemudian yang keenam, understanding of how one goes from here to there. Jadi memahami bagaimana kita itu melakukan sesuatu ya dari sekarang itu sampai nanti dan menuju apa yang sudah kita harapkan, kita cita-citakan untuk mencapai visi kita gitu ya.
Jadi memahami. Jadi kita sudah punya visi, kemudian kita bisa mengerti bagaimana cara mencapai visi itu dari sekarang. Stepnya itu apa saja gitu. Jadi itu. Jadi tidak hanya sekedar kita punya visi, tapi tidak tahu bagaimana cara menempuhnya, strateginya. Nah ini nggak boleh. Nah, seorang pemimpin yang berkualitas tentu sudah punya strateginya. Strategi di sekian tahun awal itu apa yang harus dilakukan. Kalau Indonesia dulu namanya punya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. 5 tahun sekarang apa? 5 tahun berikutnya apa? 30 tahun apa? Nah, jadi seperti itu. Yang paling mengerikan 2030 Indonesia sudah menjadi bagian dari Cina. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Ini tergantung saudara-saudara semua gini ya. Karena besok tampuk kepemimpinan ada di tangan penjenengan. Jadi harus betul-betul punya kepedulian gitu ya, punya kepedulian dan punya sense of civiliousness ya, atau ya punya perasaan, punya keterikatan sebagai warga negara gitu. Jangan sampai direbut orang lain ya, dimiliki orang lain. Nah, ini harus dipertahankan dengan baik. Memang kita sekarang sudah merdeka secara de facto, tapi secara de jure kita ini belum ya. Kita belum merdeka. Semuanya masih dikendalikan oleh orang lain ya. Kemudian yang ketujuh, willingness to take risk ya. Ya, itu bersedia, berani gitu ya, mengambil risiko gitu ya. Jadi seorang pemimpin itu ya berani ngambil risiko, karena setiap kepemimpinan itu pasti mengambil keputusan, dan setiap keputusan itu ada risikonya. Ada risiko yang kecil, ada risiko yang besar gitu ya. Nah, kita harus bisa mengendalikan itu, harus berani mengambil risiko. Kalau risikonya ini, maka dampaknya ini ya gitu, seperti itu. Kemudian believe in other people ya. Jadi harus percaya pada orang lain. Dan Rasulullah pun mengajarkan seperti itu ya, di dalam seorang pemimpin yang berkualitas itu harus mengkader kepada orang lain ya. Maka ada juga yang menyebutkan bahwa kepemimpinan yang berhasil itu kepemimpinan yang bisa menghasilkan pemimpin berikutnya lebih baik. Nah, Indonesia termasuk negara yang gagal total. Ya, karena apa? Kepemimpinan yang ada sekarang ini tidak lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya. Jadi seperti itu. Ini salah satu contoh ya. Maka pemimpin yang baik itu adalah menghasilkan pemimpin yang lebih baik ya, kader atau penerus yang lebih baik. Maka salah satunya adalah believe in other people. Jadi percaya kepada orang lain. Nah, Rasulullah kan sudah sering mempercayakan kepada itu. Coba perang Tabuk, kenapa harus Khalid bin Walid gitu ya. Nah, kemudian perang apalagi ini dipercayakan sebagai pimpinannya adalah sahabat siapa gitu ya. Jadi seperti itu. Karena apa? Itu adalah untuk melatih gitu ya, untuk kaderisasi. Dan kita harus percaya kepada orang lain. Karena apa? Keberhasilan dari sebuah kepemimpinan itu bukan keberhasilan kita pribadi, tetapi itu adalah kolegialitas ya, bersama-sama. Jadi seorang pemimpin yang baik itu tidak pernah mengklaim bahwa ini kalau enggak aku enggak loh gitu. Tidak boleh seperti itu ya. Tapi itu adalah hasil dari bersama. Kelihatannya ada orang yang diam saja, tetapi dia berdoa, mendoakan. Nah, itu bisa jadi itu karena doanya orang lain yang diam itu, bukan orang lain yang setiap hari mengikuti kita gitu. Ya. Nah, ini contoh ya. Ini harus dipahami, harus ditanamkan gitu ya. Maka doa orang-orang kecil maka akan menjadi seorang pemimpin, maka jangan sampai mengabaikan orang-orang kecil, tapi justru perhatikanlah orang-orang yang kecil. Karena orang kecil itu diperhatikan saja, disapa saja, itu sudah sangat bangga. Beda kalau orang yang memiliki kapasitas dan bahkan mungkin dia juga memiliki kemampuan yang sama dengan kita, hanya saja dia tidak menjadi pemimpin, kita jadi pemimpin. Mereka punya keinginan yang lain-lain juga gitu. Dan mereka egonya kadang-kadang tinggi. Tetapi orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil, disapa saja sudah sangat senang gitu ya. Maka ketika dia senang pasti akan mendoakan gitu ya. Makanya kan kemarin itu dalam sebuah hadis disebutkan ya, pemimpin itu yang baik itu yang yang mencintai,
mendoakan, nah tidak dizolimi atau disakiti gitu ya, intinya seperti itu. Kemudian ability to communicate vision and passion to others ya. Jadi memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan visi dan hasrat ya. Ya, passion itu apa sih ya? Ya saya yang paling ini ya passion aja ya, passion to the others, kepada orang lain. Jadi seorang pemimpin yang baik itu harus bisa mengkomunikasikan. Kalau ada pertanyaan bisa menjelaskan dengan gamblang, dengan detail. Oh ini harusnya begini gitu. Jangan sampai pemimpin ditanya, Pak ini maknanya ini sebenarnya mau gimana tuh? Enggak tahu, aku sendiri ya orang ngerti gitu. Nah, enggak boleh, seorang pemimpin harus memiliki itu ya. Jadi harus memiliki kemampuan. Kemudian yang ke-10, ability to develop a team ya. Seorang pemimpin yang baik itu yang berkualitas itu memiliki kemampuan untuk mengembangkan sebuah tim ya. Mengembangkan sebuah tim ya, berada di dalam satu teamwork yang kuat gitu ya, memberikan arahan, harus begini, tahu bagaimana strateginya, kapan harus dicapai dan seterusnya, itu harus memiliki kemampuan mengembangkan tim ini dan seterusnya. Nah, kemudian yang ke-11 adalah handle stress well gitu. Jadi seorang pemimpin yang baik itu ya mampu mengendalikan stres dengan baik gitu ya. Bukan malah dia sendiri yang stres gitu ya. Ya, kalau pemimpinnya stres ya pengikutnya ya lebih stres lagi gitu kan. Kan gitu ya. Kalau pemimpinnya gila ya yang dipimpin menjadi nggak terurus kan begitu. Nah ini. Nah maka jangan sampai seperti itu. Maka seorang berkualitas itu mampu mengendalikan stres. Kalau dalam bahasa Al-Quran, rambu-rambunya itu di dalam surat Al-Ma'arij itu jelas ya. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Illal musallin. Nah, jadi kata-kata illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Nah, sholat itu kan maknanya selalu ingat Allah kan gitu intinya. Jadi orang yang tidak akan terkena stres itu ya, tidak ambisius, tidak terus kemudian lupa diri gitu ya. Nah, itu intinya apa? Orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya itu banyak cirinya ya di dalam surat Al-Ma'arij mulai ayat yang ke 18 19 itu ya. Oke ya. Baik. Kemudian seorang pemimpin ya memiliki kemampuan to change ya, ability to change ya. Karena leadership is change itself gitu ya. Jadi kepemimpinan itu ya perubahan. Maka kalau kepemimpinan yang berhasil itu adalah kepemimpinan yang menciptakan perubahan. Maknanya adalah yang bisa menghasilkan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Sesuatu yang buruk menjadi lebih baik. Menjadi baik. Sesuatu yang baik menjadi lebih baik dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan yang menuju ke arah kebaikan. Kalau dalam bahasa manajemen mutu namanya continuous improvement. Jadi ada perbaikan yang berkelanjutan, yang terus-menerus. Kemudian yang berikutnya, nah yang ke-13 adalah good judgment. Ya. Ya memiliki pertimbangan yang baik. Seorang pemimpin itu harus memiliki pertimbangan-pertimbangan yang baik. Ya. Bukan seorang yang suka bingung. Ya. Tapi dia mampu. Nah untuk bisa memberikan pertimbangan yang baik, maka dia memang harus fatona, harus cerdas gitu ya. Ya, sehingga bisa memilih berbagai alternatif. Oh kalau begitu, ini pertimbangannya begini. Kalau kita ngambil risiko ini, pertimbangannya nanti begini. Ya. Maka dampaknya itu seperti ini. Oleh karena itu, menurut saya yang kita pertimbangkan adalah ini. Gitu ya. Jadi umpamanya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ability to problem solve. Ya. Memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ya. Bukan malah menambah masalah. Nah ini, seorang pemimpin itu harus mampu menyelesaikan masalah. Baik itu masalah itu kecil maupun masalah itu sangat besar. Jadi seorang pemimpin yang baik itu bisa selalu memberikan ketenangan kepada orang yang berada di dalam
jangkauan kepemimpinannya gitu ya. Sehingga seolah-olah tidak ada masalah. Padahal sebenarnya masalahnya banyak. Tetapi karena kemampuan menyelesaikan masalahnya bagus dan cara menghadapi masalah juga baik, maka tentu dia akan bisa menyelesaikan dengan baik. Karena tidak semua masalah itu jelek. Ada memang muncul masalah, tetapi itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas juga. Saya masih ingat betul dulu pada waktu tahun 2010 sampai 2014, saya dulu berada di dalam sebuah lingkaran kepemimpinan. Rektornya waktu itu Prof. Edi Suwandi Hamid gitu ya, Rektor UI. Beliau itu adalah orang yang perfeksionis ya, jadi orang yang perfect banget gitu. Dan termasuk salah satu orang yang sering dipakai oleh beliau itu saya. Dan yang paling banyak dipakai tapi banyak juga dimarahi itu saya gitu. Nah, dimarahi itu saya. Jadi tapi saya tidak pernah sakit hati karena apa? Beliau adalah orang yang inginnya perfect. Sehingga kalau ada kekurangan sedikit pun, bahkan yang namanya mengatur kursi tidak rapi, beliau marah gitu ya. Dia pengennya semuanya perfect, rapi. Jadi menaruh vas bunga di dalam meja kok tidak sesuai, kebalik gitu, wah mati marahi. Dia nggak pengen hal yang sekecil apapun itu beliau tahu gitu ya. Terus bagaimana kemudian dia mengarahkan. Nah, maka ini termasuk mengatasi problem itu bagus. Sehingga saya mengambil pelajaran dari sana gitu. Saya tidak pernah sakit hati, tapi saya malah bersyukur dulu karena apa? Saya diberi pelajaran untuk bisa menjadi orang yang baik, orang yang bisa perfect setiap menghadapi suatu situasi dan kondisi. Sehingga dulu event-event besar di UII, ada international seminar dengan Universitas Islam Madinah, itu beliau nunjuk saya. Kemudian ketika selalu mengadakan seminar tokoh ya untuk dijadikan pahlawan nasional, beliau juga sering kali saya yang diminta oleh beliau gitu. Kemudian mengadakan forum rektor se-Indonesia ketika dulu mengambil kebijakan-kebijakan tentang pendidikan gitu. Itu beliau juga nunjuk saya. Kemudian forum PKS PTS ya, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta se-Indonesia, itu juga begitu. Jadi hal-hal yang strategis yang itu menyangkut leadership, beliau itu sering libatkan gitu. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian yang paling penting bahwa di antara 16 itu adalah seorang pemimpin itu ya creativity, harus memiliki kreativitas. Nah, nanti kreativitas itu kaitannya dengan berbagai macam strategi gitu ya. Dan yang terakhir ya humility balance with positive self image. Ya. Jadi ini ya sangat luar biasa ya, positive self image gitu ya, yang memiliki ya semacam pandangan diri yang positif gitu ya. Jadi ini yang penting bagi kita sebagai seorang leader yang berkualitas gitu. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ke-16 ini kira-kira berapa yang saat ini ada di Anda dari 16 ciri ini yang sekarang ini dalam skup sekecil apapun itu sudah ada di dalam diri Anda, atau ke-16-nya sudah ada semua? Silakan direspon coba. Mbak Anissa coba, Mbak Anissa. Dari ke-16 ciri sebagai seorang leader yang berkualitas ini, kira-kira berapa di antaranya? Apakah 16 semuanya? Ya, itu kan proses ya. Tapi di antara itu kira-kira ada berapa lah gitu. Silakan. Berapa ya, Pak? Berapa ya? Ketika menilai diri sendiri susah ya. Iya, padahal pemimpin itu juga harus bisa menilai dirinya sendiri gitu ya. Nah, karena dengan itu dia akan bisa menilai orang lain kalau dia juga bisa menilai diri sendiri. Tapi paling sulit itu kan menilai diri sendiri ya. Kekurangannya ini apa gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, tapi paling tidak inilah salah satu contoh. Kalau Mas Ibrahim kira-kira ada berapa ini, Mas?
Kira-kira ya Pak mungkin. Kira-kira enggak apa-apa. Kalau 16-nya semua, wah itu luar biasa gitu. Ya mungkin sekitar 12-an, 12 Pak. 12. Wah, itu 12 sudah bagus banget itu. Luar biasa. Tinggal diasah. Betul-betul nanti tinggal mencari mediumnya ya, mediumnya apakah di lembaga kemahasiswaan atau di takmir atau di mana saja lah, nanti bisa saja seperti itu ya. Oke, kalau Mas Yogi kira-kira ini berapa ini Mas? Halo. Oh, nggak ada nih ya. Mbak Silvi, ada berapa Mbak Silvi? Nggak ada juga ya. Mbak Hana, dari 16 ciri ini kira-kira berapa yang ada ini sekarang ini? Ya Pak, Dari 16 ciri seorang leader yang berkualitas ini kira-kira ada berapa yang ada di diri Anda sekarang ini? ya nggak sampai 10 lah Pak, tapi ada lah Pak dari kan 16 ini Pak. Oke, baik. Artinya memang tidak harus semuanya, belum semuanya ada. Tapi harapannya memang ini semuanya ada ya. Tapi kan Iya, Pak. berproses ya. Yang penting kita punya, kita sudah punya ini. Berarti ini harus saya asah, saya kembangkan. Mas Maulana coba, ada berapa Mas? Oh ya, enggak. Ini ya. Mbak Nada coba, ada berapa Mbak Nada? Mungkin ada 11, Pak. 11. Yang paling menonjol yang mana? Yang mana? Responsibility mungkin ya. Tanggung jawab ya. Wah, itu bagus banget kalau responsibility ya. Ya, ciri seorang pemimpin itu ya tanggung jawab itu gitu ya. Karena di dalam hadis kan sudah jelas ya, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih gitu ya, tanggung jawab itu. Wah, itu luar biasa. Itu menjadi keyword ya, jadi kunci gitu ya. Di samping juga harus memiliki yang lainnya. Oke, saya kira bagus ya. Baik, terima kasih responnya. Tentu nanti silakan Anda menilai gitu ya, menilai dari 16 itu mana yang ada ya. Nah, sekarang kita lihat yang di ini ya. Ini menurut Kotter ya. Jadi di dalam perilakunya gitu, itu seperti apa ya. Jadi ini nanti wujudnya dari kepada orangnya ya. Jadi seorang manajer dengan leader. Apa bedanya seorang manajer dengan leader? Kalau manajer itu seek order and consistency gitu. Jadi cenderung seorang manajer itu ya mencari ini ya perintah ya dan konsistensi gitu ya. Jadi seperti itu. Nah ini seorang manajer. Tapi kalau leader itu ya perubahan dan menggerakkan gitu. Jadi bagaimana merubah dan menggerakkan itu. Itu cirinya gitu. Itu leader ya. Kalau manajer ini selama perencanaan dan penganggaran itu cenderung menetapkan agenda ya, kemudian merancang timeline atau schedule-nya gitu, dan mengalokasikan sumber daya. Itu kalau manajer. Tapi kalau leader itu adalah lebih kepada menetapkan arahannya. Jadi apa sih yang harus dilakukannya. Jadi melihat gambaran besarnya ya, menjelaskan ya situasinya, kemudian menciptakan visi dan menentukan strategi gitu ya. Jadi menentukan strategi. Tahapannya begini gitu. Nah, ini. Kemudian kalau hubungannya dengan staff itu, kalau manajer itu cenderung menyediakan struktur ya. Itu menggunakan struktur ya. Struktur job placement gitu, artinya menempatkan jabatan gitu ya, dan menemukan aturan-aturan dan proses gitu ya. Jadi menetapkan aturan-aturan dan proses. Sedangkan kalau leader itu cenderung line people ya, kemudian mengkomunikasikan tujuan ya, membangun tim,
dan melihat komitmen ya. Jadi mencari komitmen, menetapkan komitmen atau membangun komitmen, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau manajer itu fokusnya pada pengendalian ya. Ya, tadi sudah disebutkan di atas ya, pengendalian dan mengelola, memecahkan isu ya. Ya. Jadi memecahkan isu dengan tindakan mengoreksi ya, to correct issues gitu ya, memperbaiki gitu ya, mengoreksi gitu ya, menciptakan solusi dan menemukan insentif untuk reward ya bagi yang bekerja dengan baik gitu ya. Jadi seperti itu ciri manajer gitu ya. Jadi kalau kemudian ada yang baik, kemudian kasih reward, itu ciri manajer yang gitu. Nah, sedangkan kalau leader itu cenderung memotivasi dan menginspirasi orang lain melalui penguatan ya. Jadi melihat, wah ini sudah pada puas belum orang itu di dalam melihat kinerjanya gitu ya, di dalam teamworknya gitu, atau masih banyak keluhan gitu ya, banyak komplain. Nah itu seorang leader nanti sering sukanya melihat seperti itu ya. Nah, yang paling bagus itu seorang leader ya sekaligus manajer. Seorang manajer sekaligus leader gitu. Meskipun tidak bisa kadang-kadang keduanya itu langsung gitu. Kadang dia bisa menjadi seorang leader tapi belum tentu manajer gitu. Bisa menjadi seorang manajer sekaligus leader, itu bagus banget gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting adalah energizing people gitu ya. Yaitu energizing itu ya berarti membangkitkan gitu ya orang lain gitu ya, supaya bergairah gitu ya. Nah itu. Nah ini menurut Dentis gitu ya. Nah ini ada beberapa macam. Yang pertama ya ini the manager administer current ways of working ya. Jadi seorang manajer itu harus bisa mengadministrasikan gitu ya cara-cara langsung ya dalam bekerja gitu, cara-cara langsung. Nah kalau leader itu menginovasi dan menemukan berbagai cara. Jadi kalau di sini lebih kepada mencatat ya, menentukan ya, membuat struktur, tapi kalau seorang leader itu lebih berinovasi dengan menemukan berbagai cara. Jadi lebih kepada berbagai semacam strategi gitu. Nah, kata kunci berikutnya, meskipun ini tidak usah kita jelaskan semuanya, manajer itu menempatkan ya, menekankan pada struktur dan sistem ya di dalam organisasi, sementara kalau leader itu menekankan pada orangnya. Jadi leader itu kuncinya itu adalah bagaimana memanage orang, tapi kalau manajer itu bagaimana menentukan struktur dan sistem. Jadi seperti itu. Itu kata kuncinya yang saya kasih merah itu, kata kunci utamanya gitu ya. Jadi kalau manajer itu lebih kepada bagaimana menentukan penekanannya pada struktur dan sistem, sementara kalau seorang leader, seorang pemimpin itu bagaimana penekanannya itu pada bagaimana mengoptimalkan sumber daya manusianya atau orangnya gitu ya dalam organisasi. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ini ada contoh lain ya. Kalau manajer itu continually review bottom line, sementara kalau leader itu review horizon ya. Kalau bottom line itu ya berarti ini ada struktur atas bawah lah gitu. Tapi kalau leader itu cenderung horizon ya. Horizon itu kan berarti ya sejajar lah kira-kira seperti itu. Nah, oke baik, ini contoh saja untuk membedakan, jadi nggak usah semuanya. Nah ini kalau di dalam konteks selanjutnya, perbedaannya itu menurut Ross itu leader itu kepemimpinan itu influence relationship ya. Ya, jadi mempengaruhi ini ya hubungan ya. Jadi seperti itu, relasi, hubungan. Ya, kemudian leadership itu di situ ada leader, ada pemimpin dan pengikut.
Ya, jadi pemimpin dengan pengikut, tapi kalau manajemen itu authority relationship gitu ya, kewenangan, lebih melihat kewenangannya. Leader itu mempengaruhi, kalau manajer itu lebih kepada kewenangan ya, kewenangan di dalam menentukan hubungannya itu ya, jadi seperti itu. Kalau leadership itu antara leader dengan follower, sedangkan manajemen antara manajer dengan subordinate, atasan dengan bawahan, manajer dengan bawahan. Kalau leadership itu intent real change, ya, jadi itu punya kecenderungan untuk benar-benar ada perubahan yang nyata, sedangkan manajemen itu menghasilkan ini apa ya, menghasilkan pelayanan ya, sell goods and services. Jadi ada apa namanya, pelayanan yang baik gitu. Kemudian leadership itu adalah intended change, reflect mutual purpose ya. Jadi itu adalah ada perubahan ya, yang merupakan refleksi dari tujuan ya. Sedangkan manajemen itu lebih kepada pelayanan ya, sebagai hasil dari koordinasi aktivitas. Jadi lebih, kalau manajemen itu lebih pada kelembagaannya, mengelola lembaganya, kalau kepemimpinan itu lebih pada bagaimana menjadikan ada perubahan ya melalui sumber daya yang ada gitu ya. Jadi itu intinya. Gitu. Nah, model relationship-nya ini kira-kira seperti ini. Nah, arahannya kalau manajemen itu planning and budgeting. Kemudian kalau leadership adalah creating a vision and strategy. Jadi seorang leader itu yang dibutuhkan adalah bagaimana dia menciptakan visi dan strateginya gitu ya. Jadi visi dan strateginya itu harus jelas gitu. Kemudian alignment-nya organizing dan staffing, directing, controlling ya, creating boundaries ya gitu ya. Ya, jadi menciptakan itu ya batas-batas gitu ya, kewenangan-kewenangannya gitu ya. Nah, kalau leadership itu menciptakan budaya ya. Ya, budaya dan nilai gitu, menciptakan atau sharing budaya dan nilai gitu. Umpamanya contoh budaya apa yang ini, gotong royongnya, kemudian kejujurannya atau budaya disiplinnya gitu ya. Atau contoh lain adalah budaya yang lain umpamanya apa ya, semangat kinerjanya itu, kebersamaannya, nah umpamanya kayak gitu. Jadi kalau leadership itu adalah membantu orang lain tumbuh gitu, dan juga menghasilkan ini boundaries ya, jadi batasan-batasan gitu. Jadi seperti itu. Kemudian jadi maksud itu semuanya konteks organisasi ya, jadi ini konteksnya organisasi. Kalau manajemen itu hubungannya adalah fokus pada tugas, ya. Sedangkan leadership itu fokus pada orang gitu ya. Kalau personal, dari sisi personal kualitas personal, manajemen itu yang dibutuhkan adalah organizational skill, itu skill keorganisasian, penyelesaian masalah, kemudian penyampaian dan conformity gitu ya. Tapi kalau dalam leadership itu lebih kepada strategic view ya, pandangan strategiknya. Kemudian membuka wawasan ya, membuka pikiran. Itu kalau telling itu lebih kepada bagaimana menyampaikan, kalau ini bagaimana bertanya ya, asking gitu ya, sama-sama itu. Tapi intinya yang paling penting leadership itu adalah innovation. Jadi ada inovasi-inovasi gitu. Nah, outcome-nya, hasil yang diharapkan itu apa? Kalau manajemen itu adalah menciptakan stabilitas, maka leadership adalah menciptakan perubahan. Nah, seringkali pakai radical change. Kalau sudah melihat sesuatu yang tidak mungkin, ini perubahannya itu dengan cara pelan-pelan, bahkan mungkin apa namanya, bahkan tidak dimungkinkan karena ada tekanan-tekanan, ya salah satu caranya adalah radical change gitu. Dalam teori dibenarkan berarti. Jadi perubahan secara radikal gitu.
Nah, ini menurut teori ya. Berarti perubahan radikal itu ya salah satunya apa? Ya, ya reformasi, revolusi. Ya, kalau revolusi itu kan panjang ya, tapi ya ini ya. Jadi seperti itu. Oke. Sedangkan Rian ini kalau leader itu company values ya, gitu. Jadi menciptakan nilai perusahaan, nilai organisasi. Nah, kalau di sini adalah menciptakan alignment with their own work team ya. Jadi itu lebih kepada bagaimana membuat apa ya kenyamanan di dalam sebuah tim ya kerja gitu. Jadi seperti itu. Yang terakhir ini ya leader itu mengidentifikasi key skill ya, jadi atau skill kunci dan beberapa atribut yang diperlukan untuk masa depan gitu ya. Sedangkan manajer itu menjamin bahwa seorang itu berkembang, mengembangkan skill ya, yang dibutuhkan sesuai dengan pekerjaannya gitu ya. Jadi lebih kepada mengembangkan skill yang dibutuhkan sesuai dengan pekerjaan langsungnya. Sementara kalau di sini adalah mencoba mengidentifikasi skill dan juga semacam atribut yang diperuntukkan untuk bisa nanti dia menjadi pemimpin yang akan datang ya. Jadi di dalam menjamin kesuksesan sebuah organisasi gitu. Jadi seperti itu. Umpamanya konseptual skill-nya, kemudian technical skill-nya, kemudian human skill-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang diperlukan di dalam seorang leader gitu ya. Jadi untuk ke depan itu harus diciptakan bagaimana dia harus bisa mendidik orang lain, mendorong orang lain, kemudian membekali orang lain tentang konseptual skill-nya, kemudian konseptual skill, kemudian technical skill-nya, human skill-nya gitu. Dan ini yang diperlukan. Nah, ini beberapa skill yang dibutuhkan dalam manajemen dan leadership. Kalau manajemen itu yang dibutuhkan apa? Skill apa? Managing budget. Mengelola ya anggaran gitu ya. Loh Pak, seorang guru apakah juga perlu mengelola anggaran? Wow, perlu. Seorang guru nggak bisa mengelola anggaran nanti boros gitu ya. Jadi setiap bulan gajinya minus terus gitu ya. Karena dia tidak bisa mengelola gaji. Begitu dapat gaji langsung ini tahu-tahu minus gitu ya. Nah, ini tidak boleh. Nah, maka seorang ini di dalam manajemen dia harus bisa mengelola gitu. Berapa dana yang harus maksimal digunakan, berapa cadangan yang harus tetap ada, berapa yang betul-betul tidak boleh di-OD-OD itu. Untuk istilah dalam bahasa manajemen itu cadangan besi gitu ya. Cadangan besi itu nggak boleh diotak-atik karena nanti kalau dalam kondisi sangat emergensi itu nanti akan menjadi sebagai ini cadangannya gitu. Kalau leadership skill itu adalah mengembangkan visi gitu ya. Kemudian kalau manajemen skill itu lebih kepada perencanaan ya, skill perencanaan dan scheduling resources gitu. Jadi perencanaan dan menschedulkan sumber-sumber daya gitu. Ya bisa sumber daya manusia, sumber daya fasilitas, sumber daya finansial gitu. Ya pokoknya semua sumber daya. Sumber daya kan bukan hanya sumber daya manusia. Sumber daya finansial, sumber daya fasilitas ya, sarana prasarana, kemudian IT ini termasuk juga sumber daya ya, informasi gitu. Sedangkan skill yang dibutuhkan dalam seorang pemimpin ya leadership communication ya, kemampuan berkomunikasi. Seorang pemimpin yang baik itu harus pintar berkomunikasi, pandai mengkomunikasikan, makanya harus bisa tablik gitu. Ya ini sifat itu. Sementara kalau dalam skill manajemen yang dibutuhkan lain adalah setting objektif ya, merancang tujuan ya. Ya. Sementara skill yang dibutuhkan oleh seorang leader adalah defining strategi ya, yaitu menentukan strategi gitu. Ya. Mendefinisikan ya, menemukan strategi gitu.
Kemudian skill yang di dalam manajemen adalah performance management, ya. Jadi skillnya itu adalah untuk bagaimana kinerja manajemen, ya, manajemen kinerja. Sementara kalau skill yang dibutuhkan dalam leadership adalah leading change, gitu ya, yaitu memimpin atau ya melakukan perubahan, gitu. Intinya itu. Pokoknya leadership itu mesti pada perubahan, gitu ya. Kemudian kalau skill dari manajemen itu adalah developing personal development plan, yaitu mengembangkan rencana pengembangan personal. Jadi ini lebih perencanaan pengembangan personal. Sedangkan leadership itu keterampilan atau skill yang diperlukan adalah inspiring employees, ya, yaitu menjadi inspirator, ya, jadi menginspirasi orang lain, ya, menginspirasi orang lain. Ya kira-kira jadi uswah lah, contoh, teladan, ya, panutan, kira-kira seperti itu. Kemudian leadership skill itu scanning the business environment, ya. Jadi kita harus bisa memilih lingkungan bisnis, gitu. Wah, kalau ke sini ini tidak mungkin berhasil. Tapi kita lingkungan bisnis kita namanya ini yang bagus, gitu ya. Jadi seperti ini. Oh, kalau kita mengelola sebuah sekolah, wah, sekolah kita harus punya seperti ini. Ada ciri khas seperti ini yang tidak dimiliki oleh sekolah lain, gitu. Sama-sama kita sudah sama dengan yang lain. Berarti kita harus menciptakan yang lebih, yang berbeda. Nah, apa perbedaan itu? Nah, itulah yang nanti dijadikan sebagai alat perubahan, ya, yang menjadi pembeda antara institusi Anda dengan institusi orang lain. Nah, itu seorang pemimpin tugasnya seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah materi kita pada hari ini yang terkait dengan manajemen dan juga kepemimpinan, ya, termasuk juga dalam kepemimpinan pendidikan. Ini untuk memperjelas saja, saya ingin menampilkan sedikit ini, ya. Ini untuk melihat perbedaannya. Kemarin kan sudah saya sampaikan, kita ingin mencoba melihat perbedaan antara administrasi pendidikan, manajemen pendidikan, dan kepemimpinan pendidikannya. Nah, ini saya lupa ini sudah saya kirim atau belum, ya. Tapi intinya seperti ini, ya. Gitu. Nah, ini. Di sini disebutkan bahwa the concept of management overlap with other similar term, leadership and administrasi. Kadang-kadang ya konsep manajemen itu sering overlap, ya, dengan kata leadership dan juga administrasi. Ya, manajemen itu lebih terkenal, ya. Nah, lebih terkenal gitu. Di sini disebutkan beberapa ini. Tapi sebenarnya bisa memiliki makna yang sama, tapi bisa juga berbeda, gitu ya. Ini saya ambil artikel ini tahun 2017, ya. Ini dari artikel tahun 2017. Insya Allah masih berlaku sampai sekarang. Ya. Nah, jadi di sini ini kita lihat, ya, educational management, ya, ke manajemen pendidikan ini biasanya dipandang sebagai apa ini? Management of educational organization, gitu ya. Jadi ini ya sering kali, ya, ini kan sering dikisruhkan, ya, dijumbuhkan, ya, itu dengan manajemen pada organisasi pendidikan. Padahal esensinya itu adalah manajemen pendidikan itu tentang factual application of management principle in education fields, ya. Jadi manajemen pendidikan itu sebenarnya bicaranya tentang aplikasi faktual, ya, penerapan nyata dari prinsip-prinsip manajemen pada lapangan pendidikan. Nah, prinsip-prinsip manajemen itu apa saja? Planning, organizing, kemudian controlling, ya, gitu ya, PDCA gitu, actuating, atau mungkin juga PDCA, ya, plan, do, check up. Nah, itu prinsip-prinsip manajemen. Ada post-scope, gitu ya. Nah, itu.
Nah, ini prinsip-prinsip manajemen. Oke, ini untuk memperkuat saja. Kemudian educational management is an applied file of management. Jadi ini adalah sebuah ya aplikasi dalam lapangan apa? Dalam bidang manajemen ya. Nah, ini. Jadi di sini educational management itu menunjuk pada aplikasi teori dan praktek manajemen di dalam lapangan pendidikan atau institusi pendidikan. Nah, kalau administrasi pendidikan itu adalah sebuah proses. Administrasi pendidikan itu sebuah proses menemukan ya, memperoleh dan mengalokasikan berbagai sumber daya untuk mencapai ini tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi ini adalah proses untuk memperoleh dan mengalokasikan sumber-sumber daya. Ya, ada sumber daya manusia, ada sumber daya finansial, ada sumber daya fasilitas itu sarana prasarana gitu ya. Kemudian IT gitu ya, dan yang lainnya gitu ya. Nah, untuk apa? For achievement, untuk meraih tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ini fungsi dari manajemen pendidikan. Ini ada planning, organizing, directing, coordinating, controlling, evaluation. Nah, jadi ini. Dan manajemen pendidikan itu ada 3 studi utama ya, di 3 studi utamanya antara lain adalah human resource ya. Kemudian yang kedua learning resource kalau dalam dunia pendidikan gitu, dan yang ketiga adalah facility and finance resource ya. Jadi fasilitas dan finance resource ya, sumber daya finance gitu dan fasilitas gitu. Human resource ya berarti menyangkut seluruh SDM, bisa itu peserta didik, bisa itu pendidik, bisa tenaga kependidikan, kemudian stakeholder yang berkepentingan berarti orang tua, dan juga apa itu namanya komite gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian learning resource ya, kemudian sumber pembelajaran ya di sini adalah media dan kurikulum ya. Jadi kurikulum itu juga menentukan. Itu kalau dalam manajemen pendidikan 3 studi area utamanya itu ini gitu. Nah, skopnya ruang lingkupnya di dalam manajemen pendidikan itu adalah berhubungan dengan tujuan ya, pengembangan yang dihubungkan dengan tujuan, perencanaan dan penerapan program, kemudian administrasi, pemecahan masalah dan pengembangan profesional. Nah, kemudian yang berikutnya adalah evaluasi dan konsekuensinya gitu. Jadi itu. Kemudian kalau administrasi, nah ini administrasi pendidikan ini lebih kepada apa? Administrasi pendidikan ini sebuah proses of working with and through others in order to accomplish organizational goals efficiently. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini lebih kepada sebuah proses ya yang mencoba untuk mempekerjakan ya, melalui orang lain ya, supaya apa? Ini tujuan organisasi itu bisa dicapai secara efisien ya. Ya, tujuan organisasi dicapai secara efisien ya. Efisien itu berarti tepat pada apa yang diharapkan gitu, tepat sasaran gitu. Jadi ini lingkupnya ya. Jadi lingkupnya di sini itu adalah pada goal attainment ya. Jadi ini pada tujuan, dan kemudian
menciptakan atau memaintain ya, memelihara budaya sekolah. Budaya sekolah itu ya apa ya? Umpamanya budaya sekolah itu disiplin, kemudian ya bisa ini kedisiplinan, kebersamaan, saling mengasihi dan seterusnya. Itu budaya-budaya yang bisa diciptakan. Saling membantu, tolong menolong gitu. Kalau di sekolah ya. Kemudian apa? Pattern-nya, polanya itu proses administrasinya itu apa? Perencanaan dan pengorganisasian. Sedangkan critical skill-nya ya, skill administrasinya itu adalah pada tekniknya. Nah, oleh karena itu di sini dalam bidang administrasi pendidikan itu kita lihat ada fungsi, skill, etik, struktur, kemudian area operasi, kemudian konteks dan isu. Ini beberapa hal yang terkait dengan manajemen dan administrasi. Nah, sedangkan kepemimpinan pendidikan di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas ya. Manajemen is doing thing right, but leadership is doing the right thing. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini kaitannya dengan masalah administrasi, kepemimpinan. Nah, sehingga bisa kita lihat bahwa educational leadership ini adalah occurring when someone takes the initiative to facilitate the following condition and implementing change in teaching and learning. Nah, jadi yang kita bisa lihat di sini aja lah gitu ya. Jadi menurut Caldwell itu kepemimpinan pendidikan itu merupakan konsep yang luas ya. Ini berupa apa? Membangun learning community ya. Ya, komunitas pembelajaran ya. Kemudian bringing up the capacity of teacher and others in the school community to supply that community with needed teaching program in the uttermost quality. Jadi seperti ya kita ini mencoba membangkitkan kapasitas seorang guru ya dan yang lainnya di sekolah ya, termasuk juga administrasi pendidikan dan seterusnya gitu, para tendik gitulah kira-kira kalau di dalam bahasa dalam bahasa undang-undang kita ya, undang-undang pendidikan kita. Jadi untuk dioptimalkan agar bisa memberikan dukungan ya, memberikan penguatan pada organisasi termasuk program-program sehingga nanti bisa memperkuat proses pembelajaran. Jadi seperti itu. Baik, ini beberapa hal yang saya kira tambahan saja. Untuk itu dipersilahkan kalau ada respon atau tanggapan dari materi yang sudah saya sampaikan. Dipersilahkan. Silakan, mungkin ada tanggapan, respon dari para mahasiswa. Mbak Nada mungkin mau mencoba. Itu nampaknya menyala. Belum, Pak. Belum. Apakah bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa ya. Sekarang saya tanya, kata kunci manajemen lebih kepada apa? Manajemen lebih kepada apa? Kalau dalam konteks organisasi pendidikan, manajemen itu lebih dalam orientasinya itu ke mana? Ke struktur tadi itu, kalau nggak salah, ke struktur lembagaan gitu. Struktur dan sistem, oke ya. Oke, bagus. Kalau ya, kepemimpinan apa, Mbak? Orientasinya lebih kepada siapa? Dia kayak berinovasi ke apa, first-nya gitu.
Oke, ya. Jadi kalau manajemen itu lebih berorientasi pada struktur dan sistem, sementara kalau leadership itu lebih kepada orang ya. Jadi orang. Jadi apa istilahnya itu menggerakkan orang ya pada upaya perubahan. Kalau administrasi lebih kepada apa? Administrasi lebih pada mengoptimalkan prosesnya ya, prosesnya gitu ya. Proses alurnya, alur prosesnya. Jadi itu administrasi. Oke, baik. Nah, silakan mungkin ada pertanyaan. Mudah-mudahan tetap bisa dipahami. Insya Allah nanti saya share materinya. Kalau tidak ada pertanyaan, intinya itu. Jadi materi ini untuk menjelaskan bagaimana sih sesungguhnya hubungan antara manajemen, kemudian kepemimpinan dan administrasi pendidikan. Sehingga bisa kita katakan bahwa antara ketiganya itu sebenarnya tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Manajemen itu lebih kepada bagaimana supaya kita bisa menggunakan fungsi-fungsi manajemen, ada planning, organizing, controlling, budgeting, kemudian directing ya, itu bisa berjalan dengan baik, maka diperlukan apa dalam konteks leadership-nya itu adalah perlu ada berbagai macam strategi ya, strategi yang digunakan untuk bisa mengoptimalkan fungsi-fungsi manajemen tadi. Nah, fungsi-fungsi manajemen tadi dioptimalkan dengan kepemimpinannya adalah berupa strateginya, maka administrasi itu mencoba menghandle bagaimana proses kesemuanya itu bisa berjalan secara efektif. Jadi itu inti dari materi kita ini. Sehingga seorang pendidik itu harus bisa memahami itu semua, sehingga suatu saat ketika dia diberi amanah bukan hanya sebagai seorang pengajar saja, maka bisa jadi dia nanti harus memahami dengan baik tentang tiga hal itu, sehingga bisa memposisikan dengan baik. Oh, ini posisi administrasi, oh ini posisi leadership, ini posisi manajemen. Nah, ketiga-tiganya harus bisa diporsikan, ditempatkan secara proporsional dan profesional. Jadi seperti itu. Baik, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Materi kita hari ini nampaknya cukup, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, atau kalau ada pertanyaan silakan bisa juga lewat WA. Nanti bisa konfirmasi ke saya. Untuk itu mari kita bersama-sama kita akhiri kebersamaan kita dalam mata kuliah ini dengan melafadzkan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu, jaga kesehatan dan mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.